Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Mulyani dari Pendidikan Geografi 2022 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching pada Sintak 4 dengan tema lingkungan hidup. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ode Sofian Hadi, MPD MSI. Menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat Ibu, Alhamdulillah. Ini kalau dilihat aku nggak hadir ya, kenapa dia nggak hadir? Agung. Arum. Arum bukan Agung ya, Arum. Kemana dia? Ada yang tahu nggak? Sakit kayaknya Bu. Oh, tapi dia nggak ada konfirmasi ya sih. Iya Bu, belum ada. Nanti kasih tahu dia ya, suruh konfirmasi aja ke ibu kalau sakit. Baik. Oke, untuk melanjutkan materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah mencari 3 topik masalah, yaitu ada kebakaran hutan, ada pencemaran air, dan juga satu lagi apa? Buang sampah sembarangan. Nah itu. Oke, kemarin juga kita sudah mencari dampak dari permasalahan itu. Tapi untuk mengingat-ingat kembali, Ibu akan menampilkan video dampak dari sampah dan juga kebakaran hutan. Sebelumnya boleh minta pertanyaan-pertanyaannya, Kurniawan. Apakah sudah terlihat? Silakan simak ya anak-anak. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus. Sambil disimak juga ya, nanti kalian akan disuruh Bahaya mencoba. kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam boleh menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit. Penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencerna ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Kedua, terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika limbah mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan berkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Penguraian limbah yang dibuang langsung ke badan air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan metana, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi. Dampak pada ekosistem darat, sampah yang dibuang langsung ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti tikus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. Ini untuk dampak pembuangan sampah. Kita akan lanjut ke video selanjutnya ya. Ibu.
ini dampak dari kebakaran hutan nih. Ini bisa menyebabkan kabut asap, polusi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida. Ya ini mereka lagi lari-larian ya. Nah ini juga mengakibatkan sumber air bersih berkurang. Oke. Mungkin setelah dipaparkan dari 2 video tersebut, Ibu minta untuk setiap kelompok memberikan kesimpulan. Silakan, siapa dulu yang mau maju? Arin. Kelompok 1 dulu Ibu. Kurniawan Bu. Oh boleh, mungkin Syaro aja dulu ya. Oke Bu. Boleh? Silakan. Izin ya Ibu bawa handphone, tadi Boleh. handphone. Oke, silakan Syaro. Jadi assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Syaro. Aku mau menyampaikan kesimpulan dari video yang tadi sudah kita tonton. Jadi pembuangan sampah sembarangan itu dapat merusak lingkungan dengan mencemari air, udara, dan tanah. Dampaknya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Terus juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Betul sekali Syaro. Boleh tepuk tangan buat Syaro. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video yang kedua untuk kebakaran hutan siapa yang mau maju? Sikat tur. Kasih. Arin yang angkat tangan duluan ya. Jangan badai. Boleh, silakan Arin. Ya, jadi dari video tentang kebakaran hutan dapat disimpulkan memberikan gambaran yang jelas tentang dampak kebakaran hutan di lahan. Jadi kita perlu bersama-sama bertindak untuk mencegah dan mengatasi masalah ini demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama. Oke, makasih Arin. Tepuk tangan. Best. Apaan sih? Oke, baik, mungkin itu materi untuk mengingat-ingat materi minggu lalu ya. Sekarang lanjut ke materi minggu sekarang, yaitu tentang output project dari suatu masalah yang kalian tentukan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu materi tentang pembuatan output project, yang dimana output project itu adalah hasil luaran dari pemecahan masalah yang akan kalian buat nanti. Tapi di sini Ibu akan membatasi output project yang akan kalian buat, yaitu ada 2. Yang pertama ada poster dan yang kedua ada microblog. Nah, dari pengertian kedua itu sendiri akan Ibu paparkan dalam bentuk paper. Bisa dilihat ya. Nah, ini kita akan membahas bentuk karya yang bisa kalian buat. Oke, dilihat ya. Di sini yang pertama ada poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Selanjutnya ada microblog. Microblog adalah pembuatan konten yang berisi informasi singkat mengenai suatu topik yang berisi tulisan seperti blog dalam bentuk pendek. Selanjutnya, langkah membuat microblog. Membuat microblog itu yang pertama kita bisa membuat akun media sosial di salah satu platform media sosial. Langkah selanjutnya yaitu memutuskan bagaimana Anda ingin berkomunikasi, seperti langsung di situs media sosial atau menggunakan situs lain dan mengelola akun dan informasi media sosial Anda di berbagai platform. Kayaknya untuk langkah poster Ibu melewat ya. Nah, ini untuk langkah membuat poster ya. Yang pertama tuh tentukan topik dan tujuan. Nah, untuk menentukan itu kalian akan mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu. Yang kedua, komposisi desain. Yang ketiga, pilih template pada poster. Yang keempat, kalimat pendek dalam poster. Dan yang kelima, kalian boleh tambahkan gambar juga dan atur warna. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan lokasi penempatan poster. Nah, itu untuk pengertian dan juga langkah pada poster dan juga microblog. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Di sini
kalian berdiskusi tentang output yang akan kalian ambil. Kalian bisa mengambil tadi poster ataupun microblog. Nah, gimana, ada yang ditanyain dulu? Saya Bu. Boleh, Arin. Iya Bu, jadi tadi kan outputnya ada microblog sama poster. Nah Iya. kira-kira kalau dari kelompok saya menggunakan video itu boleh nggak sih Bu, biar bisa memperbanyak informasi yang akan tercantum gitu Bu? Oh, itu boleh sih, itu ide yang bagus. Tapi nantinya kalian akan post di mana? Akan upload di mana? Kalau itu mungkin kita akan berdiskusi dulu ya Bu. Mungkin untuk sekarang gua akan izinkan kalian berdiskusi, dan untuk tempat duduknya boleh di rolling dulu ya. Oke, kelompok ya Bu ya? Iya, boleh. Rolling Bu. Iya. Enggak kelompok 1 sama kelompok 1, tapi duduknya bisa melingkar gitu. Bu. Oke, kalau diskusinya udah kelar, Ibu minta setiap kelompok maju dan presentasiin kelompok kalian pilih output apa dan kenapa kelompok kalian memilih itu. Silahkan dimulai dari kelompok, Ibu pilih dari kelompok 2 dahulu. Silahkan. Arin. Oke, Arin. Oke Bu, jadi kelompok 2 itu membahas mengenai kebakaran hutan. Jadi kelompok kami itu memilih outputnya adalah video Bu, yang mana video itu akan kami presentasikan, maksudnya di share gitu Bu di media sosial melalui Instagram ataupun Twitter. Alasannya? Alasannya kita memilih video karena video itu kan bisa berisikan informasi-informasi yang lebih jelas Bu mengenai kebakaran hutan dibanding dari poster gitu Bu. Oke, makasih Arin. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan dong buat Arin. Baik. Ya, kelompok 1, silakan maju perwakilan atau mau berdua juga boleh. Oke, silakan Hawan. Oke, selamat pagi teman-teman. Izin menjelaskan dari kelompok 1. Oke, jadi dari kelompok 1 itu kita memilih pencemaran air, dan di mana kita tuh outputnya kita memilih microblog, yang dimana kita kan anak muda di zaman-zaman modern ini dan memanfaatkan teknologi, di mana kita harus memanfaatkan skill kita yang dari melakukan desain terus upload Instagram. Jadi kita juga harus memanfaatkan itu. Itu aja sih Bu dari kelompok 1. Oke, makasih kelompok 1. Sama-sama Ibu. Ya, tepuk tangan dong. Guys, ayo. Kurniawan. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Siapa? Kurniawan? Mau Syarul atau mau berdua? Boleh, berdua aja. Ayo, 3 mau berdua katanya. Kulit tipis, jenggot klimis. Boleh lanjut ya. Oke, Sabang Manek. Oke. Ya, jelaskan. Jadi dari kelompok kami itu outputnya sendiri mau poster Ibu. Betul. Kita mau poster karena menurut kami itu lebih informatif dan dapat dilihat kalau orang-orang. Oke, kira-kira posternya kalian terpikir nggak mau dipajang atau dipost di sosial media atau gimana? Rencananya sih kita mau pajangnya di nanti Bu. Nanti kita print, kita sebar di sekitar kantin sekolah supaya teman-teman dari kelas lain, ada kelas kita maupun kakak kelas tuh bisa itu Bu, bisa belajar, bisa baca juga. Terus juga apalagi ya
Jadi Apa ya? kita topiknya itu ya sampah Bu. Oh, sampah, oke bagus bagus. Tapi nanti ibu kalau kalian post, kalian pajang di mading, ibu minta buktinya ya. Oh ya siap Ibu. Oke, baik. Makasih kelompok 3. Oke. Oke, karena setiap kelompok telah menentukan satu output yang akan kalian buat, ibu kasih, ada pertanyaan dulu nggak buat kalian? Masuk. Siapa yang mau bertanya? Saya Ibu. Oke, boleh, Kurniawan silakan. Penugasannya kapan ya Bu? Kalau dari ibu sendiri maunya 1 minggu, tapi apa kalian sanggup untuk mengerjakan 1 minggu? Enggak Bu. Tahun depan Bu. Tahun depan kelamaan karena Sebulan Bu, sebulan. sebulan juga kelamaan. Gimana kalau 2 minggu? 1 hari. 2 tahun Bu, 2 tahun Bu. Wah, itu apalagi 2 minggu aja ya. 2 minggu ya. Oke, ibu kasih tenggat waktu 2 minggu tuh sudah dalam bentuk poster, microblog dan juga video ya. Ya Ibu. Oke, makasih. Tapi untuk sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerjanya tuh untuk apa ibu? Untuk kalian menuliskan progres dari output kalian. Tapi lembar kerjanya ini tenang aja, nggak dikumpulin hari ini karena waktunya udah mau habis ya. Lembar kerja ini akan dikumpulkan di minggu depan. Oke Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Best. Iya. Oke, karena sudah banyak materi yang kita bahas hari ini, mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.